Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas 5 formula yang sering digunakan di Microsoft Excel. Yang pertama yaitu formula sum, kemudian average, if, sum if, dan VLOOKUP. Jadi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel Ruang Tutorial, bisa subscribe terlebih dahulu dengan mematikan tombol merah di sisi kanan video ini. Kemudian yang kita membahas pertama yaitu sum formula. Jadi rumus ini untuk menjumlah angka yang ada di sel tertentu. Contohnya di data ini kita akan menjumlah angka dari G3 sampai F7. Untuk formulanya yaitu sama dengan sum sel pertama dan sampai sel terakhir. Jadi contohnya seperti contoh di bawah ini. Jadi saya akan menjumlahkan nilai penjualan dari atau nilai total penjualan per hari, yaitu dari jumlah apel, nama barangnya apel, jeruk Afrika, bisbul, kemudian jambu air, Madura. Di penjualan ini saya ingin menampilkan berapa sih totalnya yang dihabiskan untuk sekali belanja. Jadi untuk formulanya dari G3, jadi G3 kita cari sel G3 di sini sampai ke kita buat sampai G7. Jadi itu yang formula pertama. Untuk formula kedua yaitu average. Jadi ini menghitung rata-rata dari sebuah sel tertentu. Biasanya untuk average ini banyak digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari mata pelajaran siswa, kemudian dari penjualan harian itu bisa diambil rata-rata. Untuk formulanya yaitu average sama dengan sel pertama hingga sel terakhir. Contoh ini ada sel hasil mata pelajaran nilai IPA ulangan dari 10 anak didapatkan nilainya 75, 80 hingga 100. Jadi nilai rata-rata dari satu kelas dengan 10 anak ini dengan formula D3 hingga, jadi sel D3 di sini kita ambil 75 ini sampai sel D12 titiknya sini, maka nilainya 80. Maka didapatin bahwa rata-rata dari semua nilai ini adalah 83. Jadi itu tentang formula average. Jadi formula ini untuk menghitung rata-rata. Yang ketiga yaitu formula if. Jadi formula if ini menyatakan bahwa mengindikasikan data benar ataupun logika tertentu, benar atau salah. Jadi secara logika biasa ini untuk formulanya, jadi nilai yang dicari terhadap nilai benar dan nilai salah. Jadi satu contoh ini ada data A dan data B. Apakah data B dan C di sel ini B3 dan C3? Jadi logikanya, apakah data A lebih besar atau sama dengan dari data B? Maka jawabannya benar. Jadi ketika logikanya if, ini ada logika yang dicari, nilai yang ingin carinya apa? B3 lebih besar sama dengan C3. Kalau memang benar maka benar. Kalau seandainya dia B3 lebih kecil maka itu artinya salah. Logika ini pun bisa digunakan untuk kombinasi rumus. Jadi seandainya fungsi if ini ketika ketika penjualan kurang, dia keterangannya apa. Jadi kayak gitu. Kalau berkaitan tentang penjualan, kalau seandainya kita kombinasikan nanti ke formula VLOOKUP, jadi ketika dia data ininya, ketika keterangan A dia menyatakan laki-laki, maka dia masuk ke data laki-laki. Itu bisa menggunakan formula if untuk logika pengambilan datanya.
Yang selanjutnya ini ada formula SUMIF, yaitu mengakumulasi angka tertentu pada sel dengan kriteria tertentu seperti contoh di tabel di bawah ini. Jadi untuk logikanya, jadi SUMIF itu ring pencarian barang, kemudian kriteria cari, dan nilai yang akan dijumlah. Maksudnya gini, jadi ini ada data penjualan seperti contoh yang data sebelumnya. Jadi di sini ada data penjualan dari per tanggal. Nah, ketika sini kita ingin mencari nama barang satu item, berapa total pendapatannya. Ini bisa menggunakan SUMIF formula. Jadi contohnya gini. Jadi SUMIF ini logikanya ring pencarian barang. Ring pencarian barang ini D4 sampai D20. D4 sini sampai D20. Saya turunkan sampai ke bawah. Ini selnya yang akan dicari barangnya. Kemudian yang akan dicari apa? Kita taruh di sini. Ini tempatkan J4. J4 di sini. Setelah itu nilainya yang akan dijumlah. Jadi bisa pakai H4 sampai H20. Seandainya kita kepingin menghitung untuk berapa kilo sudah untuk apel Malang lakunya, maka kita bisa tentukan bahwa untuk H4 nya kita pindahkan ke E4 hingga E20. Jadi itu. Selanjutnya ini ada VLOOKUP formula. Jadi rumus untuk pengambilan data secara vertikal. Kalau seandainya horizontal itu ada formula HLOOKUP. Jadi bedanya V dan H. Di sini kalau untuk yang V banyak digunakan dibanding yang HLOOKUP karena banyaknya data itu sifatnya vertikal dibanding yang horizontal. Jadi seperti contoh di tabel ini untuk ring formulanya. Jadi VLOOKUP itu lookup value-nya. Jadi dia mengambil indikator awalnya apa yang kita akan cari. Kemudian tabel array-nya, tabel masternya di sini. Apa yang kita kasih batasannya. Jadi yang akan diambil datanya itu apa. Kemudian call index-nya. Jadi kita ingin mengambil sel apa, tabel ataupun baris keberapa. Kemudian sifatnya false. Jadi itu ada match atau tidak. Kalau match banyaknya kita gunakan false. Kemudian di sini ada seperti contoh di ini ada data master. Ada master istilahnya data stoknya barangnya. Kemudian di sini saya gunakan kode barang untuk menampilkan nama barang. Di data transaksi ini kita indikatornya adalah kode barang. Jadi saya ketika formula ingin menampilkan nama barang, kita ambil dari kode barang untuk menampilkan data nama barang ke sini. Itu. Jadi contoh ini. Ketika ini namanya lookup value-nya adalah H6. Kita ambil sel di 6 ini. Dari H6. Jadi ini indikatornya. H6. Kemudian ini ring pencariannya adalah B6 sampai ke sini. Ini ya, kita ambil ini sampai ke sini. Setelah itu kita ambil ring kedua, maka ring kedua adalah ini. Jadi kita akan menampilkan ring itu adalah untuk call indexnya. Jadi ini call indexnya 1, 2, 3, 4. Maka yang kita panggil yaitu untuk yang kedua, maka kita akan menampilkan di kolom kedua. Kalau yang untuk menampilkan harga, maka kita panggil untuk 1, 2, 3, dan 4. Jadi call 4. Itu mungkin 5 rumus dari Excel tutorial kali ini, yang mungkin tahap dasar ini yang kita harus pelajari, karena 5 rumus ini sangat bermanfaat seandainya kita ingin
kedepannya, dan kedepannya ini banyak rumus-rumus yang kita akan pelajari di ruang tutorial. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, serta kita akan menampilkan proyek-proyek dari berbagai rumus-rumus di Excel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.